kalau nak ya kalau nak ngejar cepat. Jika ingin mengganti pilihan tempat duduk, klik tab Change. Ini sebelum dilakukan kemana? Lakukan scan langsung tombol. Ini metode pembayaran. Berangkat! KAI Akses, selalu ada jalan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya pegangan ya. Ntar goyang lagi jatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan pada Bapak Ibu semua yang sudah hadir memenuhi undangan dari kami. Ini adalah inisiatif Rumah Sakit Siloam Sriwijaya beserta dengan PT KAI khususnya LRT dalam rangka satu, sebenarnya masih dalam suasana Hari Kartini, kami ingin memberikan pengetahuan tentang kesehatan wanita khususnya kanker serviks. Jadi kami akan berikan ilmu-ilmu lebih dalam tentang kanker serviks yang adalah bisa dicegah. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa dengar melalui sesi seminar yang akan dibawakan. Belum ada di kota manapun. Itu sebabnya kami Rumah Sakit Siloam Sriwijaya selain ingin meningkatkan pengetahuan para wanita tentang kanker serviks sehubungan dengan Hari Kartini, kami juga ingin mempromosikan LRT sebagai objek transportasi di kota Palembang. Jadi acara ini tidak terbatas buat Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam kereta, tetapi juga buat seluruh warga yang menyaksikan live lewat Facebook dan Instagram. Ada media lain yang selain itu? Nggak ada ya, Facebook dan Instagramnya Siloam. Dan saksikan, tunggu tanggal mainnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kemudian buat Bu Lisa, Mbak Berliana pasti waktu di karantina dapat juga materi tentang ini ya. Saya sok tahu aja. Mudah-mudahan benar, ya kan? Mudah-mudahan benar. Oke, seperti apa sih kanker serviks? Ini tadi saya udah ada pertanyaan colongan ke Dokter Monik. Dok, saya 2 tahun lalu sudah pernah suntik vaksin untuk yang HPV ya kalau nggak salah ya. Tapi saya nggak patuh, jadi saya suka dimarahin sama Dokter Ria Budi, Dokter Ria Anindita. Kok nggak nuntasin suntiknya? Nah itu apa akibatnya? Seperti itu kira-kira ya. Anak gadis saya juga kayaknya nggak tuntas juga tuh gara-gara ibunya nggak tuntas. Padahal harus 3 kali ya dok ya? 3 kali. Oke, sekarang saatnya kita mendengarkan seputar tentang kanker serviks dan HPV. Gitu ya, HPV itu kayaknya judulnya singkatannya keren tapi kayaknya ngeri ya dok ya. Pagi semuanya dan salam sejahtera. Saya Dr. Moni. Terima kasih Mbak Weni. Jadi saya menjelaskan sedikit mengenai kanker serviks. Terus terang kanker serviks ini merupakan masalah di Indonesia. Di dunia setiap 2 menit wanita meninggal akibat kanker serviks. Di Indonesia setiap 1 jam wanita meninggal akibat kanker serviks. Nah, kemudian dalam 1 hari 26 wanita meninggal akibat kanker serviks. Di Asia Tenggara, Indonesia termasuk yang nomor 1 penyebab kematian terbanyak akibat kanker serviks. Kemudian kanker seperti kita ketahui bahwa serviks itu sama dengan mulut rahim, sama dengan leher rahim. Kadang-kadang orang banyak salah karena dipikir kanker serviks itu kanker rahim. Banyak orang nyebutkan, oh tetangganya meninggal kanker rahim. Tapi ternyata bukan kanker rahim, tapi adalah kanker serviks. Jadi serviks adalah sama dengan mulut rahim, sama dengan leher rahim. Kalau kanker rahim adalah kanker di rahimnya, bukan di mulut rahim. Nah, kanker serviks ini paling ngeri banget. Jadi Indonesia sudah buat untuk mencegah, ada 3 pencegahannya, yaitu terutama sexual behavior yang jelek, sexual behavior yang berisiko tinggi untuk menyebabkan terjadinya kanker serviks. Yang pencegahan primer yang sekarang ditetapkan oleh pemerintah di Indonesia adalah vaksinasi. Nah, pencegahan sekundernya adalah screening dan deteksi dini temuan lesi prakanker, yaitu dengan cara pap smear. Kemudian satu lagi adalah kita harus mengobati temuan lesi prakanker, karena lesi prakanker ini adalah cikal bakal untuk jadi kanker.
Kemudian pencegahan tersier itu ditujukan terutama untuk wanita-wanita yang sudah menderita kanker serviks stadium lanjut, di mana tujuannya hanya untuk rehabilitasi dan paliatif untuk meningkatkan quality of life daripada yang kita kanker serviks. Nah, seperti Mbak Weni tanya bahwa kanker serviks ini disebabkan oleh virus HPV. Nah, virus HPV ini namanya Human Papilloma Virus. Dia ada 2 tipe, high risk dan low risk. Kalau high risk, dia ada 15 tipe. High risk ini 15 tipe, yang paling ganas adalah tipe 16 dan 18. HPV 16 dan 18 inilah yang paling sering menyebabkan kanker serviks. Ada 6 tipe. Tipe yang paling nakal, istilahnya paling nakal adalah 6 dan 11. Misalnya gini, kalau HPV low risk itu misalnya suami kita atau orang kita sering seksual behavior yang berisiko tinggi, sering gonta-ganti pasangan, maka kita kena penyakit kutil kelamin. Itu biasanya HPV yang low risk. Itulah yang namanya kondiloma acuminata. Itulah yang namanya kutil kelamin. Yang kita ketahui, wanita yang berpotensi terkena kanker sel ini, kemudian mereka yang bergonta-ganti pasangan dan perokok. Nah, kami semua insya Allah tidak melakukan ketiga hal tersebut. Yang pertama yang akan saya tanyakan, apakah berpotensi juga kena? Kemudian seperti saya sudah melahirkan 4 anak, apakah ada potensial juga kena? Kemudian untuk fasilitas umum seperti toilet. Nah, itu yang kita khawatir, tetapi kita belum menerima edukasi yang baik, yang benar, apakah toilet itu higienis atau tidak. Apakah ada treatment buat suaminya, karena mereka kan berhubungan suami istri, karena kemungkinan nanti istrinya sembuh, suami masih ada, balik lagi. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, bagi ini mungkin mewakili ibu-ibu, bagi ibu-ibu yang sudah terlambat melakukan vaksin, nah bagaimana langkahnya? Apakah pap smear dulu? Kalau pap smear dulu ternyata hasilnya ada lesi, bagaimana itu? Apakah masih berfungsi vaksinnya atau bagaimana? Terima kasih. Kalau misalnya kita terkena lesi prakanker, baik lesi prakanker derajat tinggi atau rendah, apalagi kalau lesi prakanker derajat tinggi, berarti kan lesi prakanker derajat tinggi kan berarti itu cikal bakal kanker serviks. Jadi biasanya kita akan rujuk ke bagian kanker. Kemudian kalau misalnya kemudian kita langkah selanjutnya sih biasanya kita biopsi. Biopsi itu berarti kita ambil jaringan di mulut rahimnya, kita periksa benar jaringannya, dikirim ke patologi anatomi. Dilihat apakah benar-benar lesi prakanker derajat tinggi atau kanker serviks. Talk show pertama di LRT. Tepuk tangan dong. Ya, terus yang hadir juga perempuan-perempuan prominence, ya kan? Ada kepala Bappedak Bu Eko. Bu Eko pakai itu tahu gitu tadi saya juga punya, Bu. Saya SUV pakai begini, aduh ibu-ibu preman Indonesia ya Mbak Berliana, ini suaranya kok hilang timbul ya? Ya, Dokter Monik ini saya mesti baca, ini luar biasa.